Iya, mungkin strateginya ya saya itu, harus konsisten, saya harus enggak itu kan kadang namanya guru punya kerepotan ya, Bu, apalagi merangkap dengan bendera BOS. Jadi kadang itu pembelajaran memang saya itu, apa, ditinggal gitu ya, seharusnya itu strateginya ya saya harus konsisten, saya harus memiliki waktu penuh seutuhnya memang untuk anak didik saya, gitu, harus mendampinginya dengan full, gitu, khusus. Oke, betul sekali ya karena kita sibuk ya, panjenengan sibuk ya, banyak tugasnya. Nah, apa ya, mungkin berapa lama itu kira-kira yang panjenengan butuhkan untuk mencapai tujuan ini ya, pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa panjenengan itu dapat dilaksanakan? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu, karena hal ini saya lakukan secepat mungkin, hanya saja mungkin pencapaiannya yang membutuhkan waktu yang lama, karena semuanya itu kan butuh proses, tidak ada yang instan. Gitu. Betul, betul itu Bu. Ya, kita memang harus ini ya, apa itu selain tujuan bagaimana apa ya namanya ya mencapai tujuan ya kita juga harus memikirkan apa itu kan nggak mungkin berjalan mulus terus ya Bu Retno ya. Iya, betul, Nah khusus. itu upaya apa yang panjenengan lakukan itu untuk apa itu mencegah atau mengantisipasi terjadinya gangguan gitu. Upaya apa yang kira-kira akan panjenengan lakukan? Mungkin upaya yang saya lakukan yaitu ya saya terutama upayanya ya saya melakukan pendekatan dulu ke anaknya itu, saya dekati, "Lele sampean kuwi jane ngopo?" Pertanyaannya ya saya tanya dulu, Bu, karena kalau udah tanya jam itu ngruan saja, "Jam berapa, Bu? Jam berapa, Bu?" Gitu ya. Jadi upayanya ya saya harus lebih ekstra mendekati anak tersebut, saya dekati supaya dia itu lambat laun bisa menyukai, bisa senang dalam apa pembelajaran saya. Maka Ya, jadi memang kita itu harus mendekati siswa ya. Kita iya, harus dekat dengan mereka supaya mereka juga menyenangi pembelajaran kita ya. Kalau iya, mereka sudah senang dengan kita, otomatis kan mereka akan kerasan ya. Istilahnya iya, kan nanti kita jadi diangen-angen, Bu, kok nggak nggih. datang Bu Retno kemana Nah, ya? betul, Seperti Bu, itu. nggih. Nah, ini saya itu apa saja yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan rencana penjenengan yang sudah jenengan buat tadi? Apa saja yang perlu diperhatikan itu sebelum melaksanakannya itu apa saja itu? Jadi sebelum saya melaksanakan semuanya itu ya saya harus mempersiapkan semua yang akan saya lakukan. Misalnya jadi sebelum pembelajaran, sebelum misalnya besok saya harus mempersiapkan kira-kira besok itu saya akan menggunakan metode pembelajaran apa, misal besok itu temanya apa, saya juga harus sudah menyiapkan peraga, menyiapkan ice breaking, menyiapkan pembelajaran yang intinya itu pokoknya menarik minat daya siswanya itu biar dia itu apa ya, Tertarik gitu ya? kerasan, ya Tertarik. kerasan, tertarik dengan pembelajaran saya. Jadi saya itu ingin menjadi guru yang dirindukan kehadirannya oleh murid saya. Betul. Memang kita sebagai pendidik itu seperti itu ya. Jadi Nggih. bagaimana cara kita menjadi guru yang sangat dirindukan. Jadi enggak anu ya. Jadi apapun yang
kita sampaikan atau cara yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh siswa kita sehingga pembelajaran itu dapat terlaksana dengan baik sehingga nanti KKM-nya itu istilahnya ya KKM-nya itu terpenuhi ya capaian pembelajarannya itu terpenuhi. Nah, apa komitmen panjenengan yang panjenengan buat untuk merencanakan aksi tersebut? Iya, jadi komitmen saya untuk aksi ini yaitu saya terutama tadi saya dengan menggunakan metode ya Bu ya. Tadi saya sudah berangan-angan untuk membuat metode pembelajaran semenarik mungkin. Dan saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya. Lalu saya juga akan menggunakan gaya belajar yang disenangi oleh anak-anak. Jadi tidak monoton itu saja itu rencana komitmen saya yang akan saya lakukan. Terus kalau sudah melaksanakan itu kan pasti butuh butuh orang lain gitu. Butuh kita kan nggak mungkin ya kerja sendiri untuk melaksanakan itu ya butuh kolaborasi dengan yang lain. Nah itu menurut panjenengan siapa dan apa yang akan membuat panjenengan itu bertahan dalam menjaga komitmen tersebut? Iya baik. Di sekolah saya itu karena tadi saya membutuhkan metode pembelajaran, ada YouTube, jadi dukungan yang itu dukungan sarana prasarana yang ada di sekolah saya. Misalnya saat pembelajaran berarti kalau saya ingin menampilkan suatu YouTube, saya membutuhkan proyektor, saya membutuhkan LCD. Nah, di situ sarana atau yang saya butuhkan setelah itu saya juga akan ngendikan sama ibu kepala sekolah kalau saya membutuhkan sarana prasarana tersebut untuk mencapai menggali minat siswa biar anak itu belajar dengan nyaman. Sesuai dengan kemampuan kan kemarin itu ada itu ya Bu, berdiferensiasi itu kan ada visual, auditori, jadi mengasah semuanya itu biar jadi konsisten untuk menjalaninya dengan cara sarana prasarana yang tercukupi. Betul sekali. Jadi kalau kita mau membuat pembelajaran yang menarik, yang kreatif dan inovatif ya, apalagi kita membuat pembelajaran yang interaktif siswa pasti kan senang ya. Itu memang kita membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Betul sekali itu Bu Retno. Apalagi kalau kita sebagai guru dan mempunyai pimpinan, kita juga pasti akan berkonsultasi kan kepada pimpinan kita, misalnya untuk apa yang kita butuhkan. Benar itu sekali Bu Retno. Nah, jadi bagaimana setelah itu bagaimana tindak lanjut yang akan Bu Retno lakukan setelah melakukan hal itu gitu, melakukan rencana ini gitu loh, rencana ini itu bagaimana? Ya, rencana saya kalau semuanya ini sudah terrealisasi, sarana prasarana terpenuhi, ya saya akan mengeksekusinya, saya akan melakukannya dengan membuat pembelajaran semakin menarik di dalam kelas saya. Begitu, Bu Sus. Jadi betul.
bagus itu Bu. Jadi panjenengan juga apakah panjenengan nanti berani ya bertanggung jawab dengan komitmennya panjenengan. Jadi nanti kan panjenengan harus selalu membuat pembelajaran di kelas itu kreatif, inovatif seperti itu. Apakah panjenengan itu berani bertanggung jawab gitu dengan komitmennya panjenengan ini tadi? Iyalah Bu Sus, saya ya berani bertanggung jawab apapun maksudnya yang saya lakukan karena kita itu sebagai pendidik hanya untuk siswa-siswa dan siswa bagaimanapun apapun itu, insya Allah saya tetap bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya kerjakan. Bagus sekali Bu Retno. Nah, akhirnya ternyata solusinya itu ada pada panjenengan sendiri kan. Jadi panjenengan tadi bingung ya gimana mengatasi murid panjenengan yang tidak nyaman di kelas, selalu tanya Bu istirahatnya jam berapa. Ternyata panjenengan cari solusi pada diri panjenengan sendiri. Jenengan sebenarnya itu ya sebenarnya itu sudah tahu ya solusinya untuk murid saya itu seperti apa nantinya, itu sebenarnya panjenengan sudah tahu, tapi mungkin karena ya berpikir sendiri ya piye caranya, akhirnya jenengan jadi gundah gulana mumet itu. Nah, kalau sudah berbincang sama jenengan, saya sudah ngobrol sama jenengan, rasanya kayak plong gitu loh. Kita sudah mencari mendapatkan solusinya, Bu. Oke, jadi itulah jadi kalau sudah kita sudah ngobrol ini akhirnya bisa menemukan solusinya sendiri. Ya, gitu. Alhamdulillah, Bu Sus, terima kasih. Jadi menurut panjenengan apa yang panjenengan rasakan itu setelah kita berbincang-bincang ini tadi? Alhamdulillah, rasanya lega sekali dan setelah bercakap-cakap panjenengan panjang kali lebar dari A sampai Z, saya sudah menemukan solusinya dari hasil perbincangan kita ini tadi, Bu Susi. Ya, alhamdulillah. Jadi sudah tidak pusing lagi. Ini insya Allah nanti panjenengan bisa saya doakan bisa melaksanakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan ya. Amin. Jadi nanti siswanya panjenengan tidak akan merasa bosan lagi dan nanti panjenengan bisa menjadi guru yang dikangeni sama murid-muridnya panjenengan. Ya, betul. Itu yang saya harapkan, Bu Sus. Oke. Untuk perbincangan hari ini kiranya cukup nggih. Nah, saya akhiri nggih. Semoga pembicaraan kita, bincang-bincang kita hari ini itu bisa membawa manfaat ke depannya. Oke, amin. Terima kasih Bu Sus sudah meluangkan waktunya. Kita bisa berbincang bersama sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Susi. Ya, sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Saya kurang itu tadi kayaknya ya. Tanggapannya balik ya Bu? Iya. Saya tadi juga berpikirnya segitu. Enggak, tapi sudah kok Bu, sudah 24 menit ini, 24 menit. 24 jadi masih kurang 6 menit. Kurang banyak menit ya. Enggak banyak, tapi jenengan dicoba lagi pripun? Saya. Enggak apa-apa. Iya, di timer. Ini kurang 6 menit, berarti kurang jatahnya berapa Bu? 35 menit. 30 menit. Tapi saya tadi merasa Bu, untuk diidentifikasi saya tadi kurang banyak menggali. Hanya sedikit
Karena ya itu tadi mungkin karena saya sudah apa ya, wis istilah Iya kayak sudah sih. tahu nanti alah paling iki sing ditekone karena saya kayaknya tadi saya kok seperti itu. Maksudnya saya sudah tahu solusinya gitu loh. Padahal kan Iya, saya harusnya kan menggali panjang. Iya. panjang gitu. Didelikno sik Bu Sus aja Heeh. diomongke. Lah iya. Nggih, Gimana? didelikno. Didelik Lanjut ngirin. Oke, siap lanjutnya siap. ini masih lama Bu Reno jamnya ini nanti sampai jam berapa Jam berapa? tadi ya? Kayaknya jam 16-an. Ya, ini masih lama. Heeh. Oh, jam 4. Nah, sekarang ini baru jam 3 loh, Bu Sus. Iya. Hmm. Nggih, nggih, nggih. Koyaknya gitu toh. Iki tambah iki piro? Hah? Gimana, Bu? Betul betul betul. Iya iya iya. Kayaknya tadi buku. Nih gitu Ibu. Sampai jam berapa yang kedua ya? Saya lupa. Nggih. Ini selanjutnya gantian nggih. Gantian jenengan yang jadi coach. Tadi kan Nggih. sedelut Bu. Iya. Anu apa? Itu Bu Sus, nggih. Coba nanti sambil dikoreksi ya, kurangnya saya bertanya di bagian apa, nanti saya tak itu. Pertanyaan saya. Siap. Oke. Minum dulu enggak apa-apa. Saya tak minum dulu Iya. ya. Iya, izin Bu. Izin Bu Ani, saya minum dulu. Jangan benar. Sebentar. Pon Bu Sus, siap. Ampun, siap. Aku kok menderedek. Yang tanya menderedek. Sekedap tak itu. Bu Susi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Susi? Alhamdulillah sehat walafiat Bu. Dengan cuaca yang mendung ini, tapi saya agak sedikit apa ya galau dan mumet. Ya ampun, Sedikit kok aja. acara galau-galau segala toh Bu Nah Sus. iya toh Bu Ya. Pikirannya banyak Bu, terutama pada murid saya ini loh. Oh, kira-kira ada yang bisa saya bantu, Bu Sus? Ya bolehlah kalau panjenengan ada waktu yang luang dan longgar, tidak sibuk, mungkin kita bisa sedikit berbincang-bincang, Bu Retno. Ya. Alhamdulillah hari ini saya sedang longgar, tidak sibuk. Saya juga pas free nih tadi, tidak ada jadwal, tidak ada jam pelajaran lain. Monggo kira-kira apa yang Bu Sus ingin sampaikan pada perbincangan kita sore ini? Ini loh Bu Retno. Saya itu kan memiliki siswa ABK tahun ini. Dari tahun kemarin saya juga memiliki siswa ABK, tapi yang tahun ini itu siswa ABK saya itu tergolong tidak bisa diam. Dia itu ya katanya sih ABK autis gitu. Jadi dia itu enggak bisa diam gitu loh. Gerak terus. Nah, selain dia itu banyak gerak, dia itu juga ini temperamen dia itu. Jadi kalau marah itu gampang wah gitu. Terus kalau enggak cocok itu terus nangis. Nangisnya juga nangis itu enggak terus sama
tantrum itu, teriak-teriak gitu. Nah, saya kan sedangkan impian saya atau saya itu kan, saya itu pengen ya setelah mengikuti CGP ini loh, saya itu kan pengen ya apa itu melaksanakan pendidikan yang pengalaman pendidikan yang apa itu bermakna di kelas saya. Jadi saya tidak membeda-bedakan gitu loh. Jadi semua itu sama rata kan. Apa itu kalau anak berkebutuhan khusus kan mesti kan kalau cuma satu itu kan apa itu sering apa ya alaman ndak siji, jadi tinggal gitu loh, karena saya ndak mau apa ya istilahnya itu apa ya membiarkan membiarkan 20 menggantungkan 29 siswa yang lain. Gitu loh Bu. Ya. Jadi tujuannya Bu Sus berbincang hari ini yaitu Bu Sus itu ingin melaksanakan dari pengalaman pendidikan ini yang bermakna pada murid, apalagi Bu Sus tadi katanya memiliki siswa yang luar biasa, siswa yang berkebutuhan khusus, dan Bu Sus juga tidak ingin menggantungkan siswa Bu Sus yang lainnya gara-gara satu anak tersebut tadi. Jadi, jadi kira-kira apakah Bu Sus sudah menelusuri penyebab dari masalahnya ini? Karena ini ya, kalau saya menelusuri itu saya memang dari kelas 1 sampai kelas 3 itu memang anaknya itu memang seperti itu. Dan saya tanya dari guru-gurunya yang dulu itu, sebelum saya itu ya dari guru kelas 1 sampai kelas 3 itu, ya mereka itu selalu bilang, alah Bu, borak Bu, daripada engko dianu yo ganggu liyane, seperti itu. Nah, itu kan tidak cocok pada diri saya gitu loh Bu. Saya kan maunya itu melaksanakan pembelajaran itu ya sama. Kalau ini saya ajar ini ya gini, enggak saya tinggalkan, enggak saya singkrehkan gitu loh. Saya kan takutnya nanti kok dikira apa itu ya menyepelekan gitu, saya enggak mau anak ABK terus gak diapa-apa nih gitu. Meskipun saya tahu juga orang tuanya itu juga sudah apa ya, sudah paham, sudah ngelenggono, memang anaknya itu seperti itu gitu ya. Tapi kan saya enggak mau seperti guru-guru yang lainnya, itu saya enggak mau. Iya, betul Bu Sus. Sebagai pendidik yang baik itu ya seperti itu. Maksudnya kita itu tetap memperhatikan meskipun dia anak tersebut itu memiliki kebutuhan khusus. Jadi kita itu tetap apa ya, kita itu nggak boleh pilih kasih sama anak itu, dan kita itu tidak boleh wes porak andak yo cah siji ae ngesakne sing liyane ya. Sebenarnya semuanya itu kita bisa itu apa menyamakan gitu loh biar sama dapat haknya gitu. Kira-kira kondisi ideal yang bagaimana yang ingin Bu Sus harapkan? Ya, saya inginnya itu ya sama gitu tuh Bu. Jadi kalau saya memberi materi seperti ini dengan cara seperti ini, misalkan gitu ya, dia itu juga apa itu menerima materi saya gitu. Kalau anak lainnya itu juga menerima materi ini, nah dia juga bisa menerima. Tapi kan terus susah itu tuh Bu. Karena dia kan kalau dikasih petunjuk satu kali kan dia enggak paham, kan anak autis gitu tuh. Karena dia enggak bisa fokus satu kan. Kalau kasih petunjuk anak-anak ini begini, dia itu kan enggak bisa seperti itu. Untuk tingkat pemahamannya kan enggak bisa. Jadi harus ekstra seperti itu. Jadi kayak kalau les itu kayak les privat gitu loh, di privat gitu loh. Nah, seperti itu.
Jadi Bu Sus tadi sudah melakukan pengamatan, lalu Bu Sus juga harapannya itu tadi sudah disampaikan. Lalu kira-kira apakah ada yang bisa Bu Sus lakukan untuk meningkatkan motivasi, meningkatkan belajar anak tersebut tadi, anak yang ABK tadi, bagaimana kira-kira memotivasi dia supaya dia itu tidak temperamen, dia itu bisa fokus untuk melakukan pembelajaran yang ada pada yang khusus lakukan itu. Kira-kira apa cara meningkatkan kompetensinya, motivasinya? Yang untuk sementara ini saya itu kan saya mencari informasi dulu kepada orang tuanya bagaimana cara mengatasi siswa ini gitu. Jadi cara mengatasi anaknya ini di sekolah. Nanti saya tanya ke orang tuanya, ini menggali informasi ke beliau, ke mereka ya. Nah, selain itu setelah saya tahu saya membuat semacam kelompok belajar gitu ya. Jadi kelompok belajar itu saya buat sistem tutor teman sebaya gitu. Jadi nanti kalau saya memberi instruksi, mereka saya waktu saya mengajar itu saya memberi instruksi itu karena dia kan kurang fokus ya. Jadi saya memberi instruksi 2 kali, temannya ikut membantu gitu, ikut membantu memberi pemahaman kepada anak ini. Nah, selain itu saya nanti juga memberi privat ke dia, jadi 3 kali ngoten. Itu strategi yang akan saya lakukan. Selain itu, saya juga melakukan pengembangan diri, bagaimana cara mengatasi anak seperti itu. Karena saya kan untuk ABK ini baru kali ini. Iya. Luar biasa loh itu Bu Sus yang sudah jenengan lakukan itu. Jadi kira-kira misal di rating gitu berapa tingkat keberhasilan yang sudah Bu Sus Bu Sus lakukan itu tadi? Kalau menurut saya sih kalau di rating 1 sampai 10 itu mungkin saya masih ada di posisi 7 atau 8 gitu Bu Retno. Karena kan saya masih belajar juga seperti itu. Gitu. Betul, baik Bu. Selanjutnya rencana apa yang akan Bu Sus lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Kita tadi kan panjenengan ngendikan sudah melaksanakan tadi Bu? Itu kolaborasi dengan orang tuanya. Kolaborasi dengan sudah mendekatinya ya, kolaborasi dengan orang tua tentang sifat-sifat kebiasaan anak tersebut itu bagaimana. Jadi selanjutnya kira-kira langkah apa yang panjenengan lakukan? Nanti langkah selanjutnya saya akan membuat pembelajaran yang memancing dia untuk keaktifan dia itu yang bermakna gitu. Jadi dia itu tidak aktif aktif dolanan aja ya istilahnya, tapi aktif melakukan pembelajaran seperti itu. Jadi saya mungkin nanti akan membuat pembelajaran interaktif seperti itu ya, interaktif yang mungkin dengan kuis atau apa gitu, game gitu ya Bu ya game gitu seperti itu. Kira-kira siapa yang membantu Bu Sus nanti untuk menyusun atau melakukan rencananya Bu Sus? Untuk ini nanti saya pasti akan membutuhkan teman saya yang pandai IT itu ya, yang pandai IT itu kan untuk membuat game-game itu kan nanti juga
Atau juga saya juga membutuhkan bantuan apa itu teman pemegang aset gitu ya. Iya. Nggih, nggih, nggih. Iya. Karena kan nanti apa itu kalau yang aset itu kan nanti otomatis saya akan membutuhkan seperti LED, seperti Iya. proyektor itu ya, seperti Nggih, nggih, itu. nggih, betul itu ya. Heeh. Gitu. Terus kira-kira berapa lama waktu yang panjenengan butuhkan untuk melakukan ini nanti? Mungkin ya untuk persiapannya itu saya membutuhkan waktu mungkin 1 minggu ya, karena kan harus membuat pembelajaran yang benar-benar interaktif yang memacu minatnya dia juga kan Bu. Jadi dia tidak hanya aktif dolanan, jadi aktif juga dalam pembelajaran. Terus saya juga akan butuh apa itu berkonsultasi dengan teman saya yang pandai IT itu tadi. Ya, Selain itu kan juga bahan-bahannya yang lain ya, selain ya harus dipersiapkan terlebih dahulu dengan matang itu. ya itu mungkin ya sekitar ya semingguan lah. Gitu. Iya, kemudian khusus komitmen apa yang khusus lakukan agar semuanya bisa berjalan dengan baik? Ya, komitmen yang saya lakukan ya saya harus ini ketika saya memberi pembelajaran atau melakukan pembelajaran di kelas, saya harus benar-benar bisa membimbing anak ini. Seperti itu. Saya rasa. Iya, terus jadi kita itu pengen itu ya Bu ya, masih apa ini pembelajaran yang bisa dirindukan oleh murid. Jadi khusus itu biar kehadirannya dirindukan oleh muridnya khusus. Suaranya double Bu. Sepertinya semuanya sudah itu masuk Bu, masuk ke main room. Sebentar, sekitar belum. Oh, sudah selesai Bu Retno. Selesai, katanya jam 4 tadi. 15 katanya Pak Anu itu. Ya. Gimana Bu Sus? Tunggu. Walah, yang bicara ini di main room bukanya. Oh, di main room. Kita lanjut apa anu Bu? Dia lanjut dulu aja gimana? Lanjut sampai mana ini tadi? Sampai komitmen. Oh iya. Lagi. Kita lanjut nggih Bu Sus perbincangan kita. Ya, saya akan komitmen dengan apa itu yang saya lakukan ini. Jadi saya akan selain saya membuat pembelajaran yang inovatif, yang kreatif, yang interaktif ya, yang menyenangkan bagi siswa saya ini nanti, saya juga akan terus mengembangkan diri saya, terutama tentang pendidikan inklusif gitu. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu atau kita kan enggak tahu ya entah kapan itu kan kemungkinan akan mendapatkan siswa inklusif lagi. Karena kan SD negeri itu enggak boleh menolak siswa inklusif seperti itu. Jadi selain membuat pembelajaran yang kreatif, inovatif, interaktif itu tadi, saya juga mengembangkan diri pengembangan diri saya tentang pendidikan inklusif. Seperti itu, Bu. Luar biasa sekali, Bu Sus. Kira-kira
adakah pihak lain yang Ibu butuhkan? Oh, tentu saja Bu, saya kan nggak mungkin ya berjalan sendiri ya, apalagi ini di lingkungan sekolah ya. Jadi pasti saya akan membutuhkan apa itu konsultasi dengan atasan nanti kepala sekolah saya. Kan ini berhubungan dengan pembinaan siswa inklusif ini tadi. Jadi saya tentu akan berkonsultasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah saya. Ya, betul, khusus. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita harus izin dulu sama kepala sekolah atau atasan. Baiklah. Oh iya, nggih. Kita kembali ke main room. Iya, nggih, saya masuk. Oke, saya tak out dulu. Anu ini berarti di bor itu sudah keluar. Ayo Bu Retno kita metu dulu.